السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, yang tidaklah perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali memberikan kebaikan bagi setiap hamba, dan tidaklah larangan yang Allah larang dari kita kecuali mengandung madarat bagi setiap hamba dunia dan akhiratnya. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita pada kesempatan ini insyaallah akan membahas tentang zakat dan rahasianya. Kita menyadari ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa zakat itu salah satu pilar Islam, salah satu rukun Islam. Dikatakan rukun artinya pilar. Jadi dikatakan rukun Islam sebagaimana sabda Nabi SAW, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal yang disebut dengan rukun Islam, karena dalam syarat yang lain, dalam hadis yang lain, dalam hadis Jibril, wamal Islam, apakah Islam itu? Al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi SAW menyebutkan bahwa Islam itu terdiri atas 5 perkara yang disebut dengan rukun Islam. Demikian pula dengan hadis Ibnu Umar dalam Sahih Muslim yang menyebutkan juga Islam, bangunan Islam dibangun atas 5 perkara yang ini disebut rukun. Rukun itu artinya pilar atau tiang-tiangnya. Sebuah bangunan tanpa tiang maka hancurlah atau robohlah bangunan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan rukun Islam. Dan itu bukan berarti bahwa perintah Allah di dalam Islam hanyalah yang ada di rukun Islam saja. Karena banyak hal, kewajiban-kewajiban yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, tapi tidak masuk di dalam rukun Islam. Contohnya apa? Birrul walidain misalnya. Ya, wajib hukumnya. Namun tidak ada di dalam rukun Islam. Kemudian silaturahim, kemudian berbuat baik kepada keluarga kita, ya, menunaikan hak-hak istri kita dan anak-anak kita. Ini termasuk kewajiban di dalam syariat, tapi tidak disebutkan di dalam rukun Islam. Karena bangunan tidak cukup dengan adanya pondasi dan tiang. Dia butuh atap, dia butuh dinding, dia butuh pintu dan jendela, dia butuh warna, dia butuh kerah dan sebagainya. Itulah yang menjadi membuat bangunan Islam seseorang menjadi semakin indah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa atau seringkali menyebutkan perintah salat dikaitkan dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Sebagaimana misalnya Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 43. Kenapa dikaitkan antara salat dan zakat? Karena salat ini adalah pilar yang menjadi kunci baiknya hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian zakat adalah inti bagaimana beribadahnya seorang hamba, berbuat baiknya dia terhadap sesama. Jika salat adalah bagaimana dia dengan Allah Subhanahu wa taala, zakat bagaimana dia dengan sesama. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun macam-macam zakat, jenis-jenisnya, sebab diwajibkannya, itu sangat jelas dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih para ulama. Yang kita akan membahas pada kesempatan ini beberapa syarat dan adab-adabnya. Kita tidak membahas secara detail apa saja yang harus dizakatin, berapa yang harus dikeluarkan. Itu semua dalam konteks kajian fikih. Dan di kajian ini kita melihat bahwa ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan bagi seseorang yang ingin menunaikan zakat. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahwa di antara syarat itu hendaklah seseorang mengeluarkan zakat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengeluarkan nominalnya, ya, karena ada zakat memang harus dikeluarkan nominalnya. Tapi ada zakat yang memang diperintahkan oleh Allah harus dikeluarkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Contohnya apa? Zakat fitr. Zakat fitr itu adalah berupa makanan pokok.
bukan harus mengeluarkan nominalnya, tapi memberikan sesuai dengan makanan pokok. Dan sebagian ulama, kata Imam Ibnu Qudamah, mereka yang mengatakan bolehnya mengeluarkan nominalnya saja, dia hanya melihat dari satu sisi, yaitu memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Dan dia lupa dari sisi-sisi yang lainnya atau tujuan yang terlewatkan dari apa yang dia perhatikan. Karena kata beliau, kewajiban syariat itu terbagi menjadi 3 hal besar, ya, 3 pembagian besar dari semua kewajiban syariat. Pertama adalah kewajiban yang murni ibadah. Murni ibadah. Artinya di situ hanya dituntut adanya sami'na wa ata'na, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak bisa mencerna apa hikmah di balik itu. Karena memang yang ingin Allah lihat dari seorang hamba ketika menjalankannya adalah dia menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Contohnya apa? Tawaf, sa'i, lempar jumrah, ya. Ini murni ketaatan. Mengelilingi Ka'bah, lari dari Safa dan Marwah, ya, dan kemudian lempar jumrah. Apa yang dimaksud di situ? Yang dimaksud dari semua perintah-perintah itu adalah ujian dari Allah kepada seorang hamba agar mereka menjalankan perintah ini sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang hamba tidak menyadari apa maksud di balik syariat-syariat itu, apa hikmahnya, namun yang dilihat dari apa yang dia lakukan adalah keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kemudian ada pembagian ibadah yang kedua, yaitu berlawanan dengan yang pertama. Kalau ini adalah murni ibadah, namun yang kedua adalah maksud tertentu yang sangat jelas dari perintah tersebut. Contohnya misalnya adalah membayar hutang, mengembalikan harta yang dicuri, ya, atau yang semisalnya, menunaikan nafkah, memberi nafkah kepada keluarga. Di sini tidak dituntut adanya niat tertentu yang harus dilakukan oleh seseorang atau cara tertentu yang harus dilakukan. Selama dia melakukannya adalah untuk membayar hutang dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, maka tujuan itu harus dia lakukan. Apapun dan bagaimanapun bentuknya, dia harus bayar hutangnya. Dia harus mengembalikan hak orang lain yang diambil olehnya. Dia harus memberi nafkah kepada keluarganya. Karena memang tujuan dari perintah itu adalah untuk menunaikan hak orang lain yang harus dia tunaikan. Ini adalah jenis ibadah yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang gabungan antara yang pertama dan yang kedua. Di situ ada nilai ibadah, di situ ada maksud tertentu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada nilai ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah atau tanggung jawab kepada seorang hamba untuk menjalankannya. Maka di situ ada maksud seperti melempar jumrah, murni ibadah, dan di situ ada maksud tertentu yaitu menunaikan hak orang. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama ketika mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitr dengan membayarkan nominalnya saja, dia hanya melihat dari sisi yang kedua. Dia tidak melihat dari sisi yang pertama, bahwa di situ ada perintah ibadah. Sebagian orang misalnya ada yang mengatakan boleh korban itu hanya membayarkan nominalnya misalnya. Namun ini pendapat yang lemah, ya. Dua pendapat yang sangat lemah di antara para ulama. Kenapa lemahnya? Karena setiap yang Allah perintahkan ada hikmah yang seringkali tidak bisa dijangkau oleh seorang hamba. Bukan cuma sekedar menutupi kebutuhan orang-orang yang fakir terhadap bahan makanan pokok atau terhadap daging seperti hewan korban, tapi di luar itu adalah nilai ibadah. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, makna terdalam dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba di mana dia taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dengan zakat. Zakat termasuk bagian dari sisi yang ketiga ini. Terutama contohnya adalah zakat fitr. Di mana di situ ada hak yang harus ditutupi dari hak hamba yang mereka membutuhkan makanan. Di luar itu, di samping itu ada lagi yaitu nilai ibadah di mana seorang hamba mengeluarkan zakat fitrnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan apa yang diperintahkannya. Inilah di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala seringkali
mengaitkan antara salat dan zakat, dan bagaimana juga zakat itu adalah selalu dikaitkan dengan ibadah salat dan ibadah haji. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa adab penting yang perlu diperhatikan di dalam mengeluarkan zakat. Bahwa seseorang yang mengharapkan akhirat dari zakat yang dia keluarkan, ada beberapa hal yang perlu dia perhatikan. Bahwa dia harus menyadari tujuan yang pertama yang harus dia sadari adalah apa tujuan zakat itu diperintahkan kepadanya. Ada 3 tujuan utama dari perintah zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi setiap mereka yang mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia merasa dirinya cinta kepada Allah, coba keluarkan apa yang lebih kamu cintai. Ya, keluarkan hartamu. Belanjakan hartamu di jalan Allah. Karena kecenderungan manusia adalah cinta terhadap harta. Ketika dia mengatakan dia cinta kepada Allah, dia mau mengorbankan kecintaan dia ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utamanya. Ujian dari Allah akan klaimnya bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, tujuan dari perintah zakat adalah membersihkan diri dari sifat kikir dan bakhil. Membersihkan diri dari sifat kikir dan bakhil. Karena setiap manusia memiliki kekikiran di dalam dirinya. Ya, setiap kita memiliki sifat bakhil dan kikir. Hanya orang yang celakalah yang memperturutkan kebakhilan dan kekikiran untuk dirinya. Dan barang siapa yang diselamatkan, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran yang ada pada dirinya, dialah orang-orang yang bahagia, dialah orang-orang yang sukses. Kemudian tujuan utama yang ketiga dari diperintahkannya zakat adalah mensyukuri nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini yang pertama yang perlu diperhatikan, memahami kenapa zakat itu disyariatkan. Ujian dari Allah, akan klaim cintanya kepada Allah, membersihkan diri dari sifat bakhil dan kikir. Kemudian yang ketiga adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan bagi mereka yang mengeluarkan zakat adalah hendaklah dia menjauhkan diri dari riya dan sum'ah. Jangan sampai memamerkan apa yang dia lakukan, yang dia keluarkan ini, atau memperdengarkan apa yang dia lakukan itu semuanya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga ketika dia melakukan hal tersebut, menunjukkan pembagian dia kepada orang-orang fakir miskin, itu juga menunjukkan, juga merendahkan martabat orang-orang fakir. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga Imam Ibnu Qudamah mengatakan, jika dia mengkhawatirkan dirinya dianggap tidak mengeluarkan zakat, boleh dia mengeluarkan sebagian zakatnya secara terang-terangan kepada sebagian orang yang tidak bermasalah jika dia ketahuan bahwa dia menerima zakat. Namun sebagian dari hartanya hendaklah dia keluarkan zakatnya itu secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang. Dan dia melakukan itu agar jauh dari riya dan sum'ah. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan bagi orang yang mengeluarkan zakat adalah jangan sampai merusak zakat yang telah dia keluarkan dengan menyebut-nyebut apa yang telah dia keluarkan itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang itu seringkali menyebut-nyebut kebaikannya kepada orang lain karena dia merasa bahwa dirinya telah berbuat baik kepada orang. Dia merasa dirinya lebih. Ketika dia memberi kepada orang fakir, dia merasa dialah yang memiliki kelebihan terhadap orang fakir tersebut dengan pemberiannya. Sedangkan kata Imam Ibnu Qudamah, sedangkan pada hakikatnya bukan seperti itu. Seharusnya dia berterima kasih kepada orang fakir yang telah berbuat baik kepada dirinya, yang mau menerima kotoran dari hartanya. Bukankah zakat itu adalah cara dia untuk membersihkan hartanya? Dengan itu dia mengeluarkan dari kotoran harta tersebut untuk membersihkan harta itu. Dan ada orang yang mau menerimanya. Orang-orang fakirlah yang telah berbuat baik kepada dia. Maka ketika dia menghadirkan perasaan yang seperti ini di dalam hatinya, ketika dia mengeluarkan zakat, dia berterima kasih kepada orang-orang fakir yang mau menerima sesuatu yang dengan itu membersihkan hartanya, dia berterima kasih kepada mereka. Dan itu juga sebagai bentuk syukur nikmatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap harta yang telah Allah berikan kepadanya. Maka jika dia mengeluarkan harta ini sebagai bentuk syukur nikmatnya kepada Allah, sudah tidak ada lagi perasaan dia bahwa dia telah menolong si fakir, dia telah memberi dia ini dan itu. Sudah tidak ada lagi, karena ini bentuk syukurnya dia
adalah interaksi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai dia merendahkan orang fakir karena kefakirannya. Karena kelebihan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang satu lebih berharta atau yang satu lebih miskin. Kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang lebih bertakwa yang ada pada seorang hamba. Siapa yang lebih bertakwa, itulah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang perlu diperhatikan bagi orang yang mengeluarkan zakat adalah hendaklah dia menganggap kecil apa yang telah dia berikan. Menganggap kecil apa yang telah dia keluarkan. Ketika seseorang menilai besar, menganggap besar harta yang telah dikeluarkannya, maka dia akan terkagum-kagum. Alhamdulillah, tahun ini saya mengeluarkan zakat 1 miliar. Ya pantas saja 1 miliar, uangnya berapa triliun misalnya. Karena nilai zakat itu dikeluarkan sesuai dengan persentase 2,5% dari nilai hartanya. 2,5% dari nilai hartanya. Jika hartanya berapa ketika dia mengeluarkan 2,5%-nya adalah sesuatu yang sangat kecil. Ya, namun ketika dia menganggap apa yang dia keluarkan itu sebagai sesuatu yang besar, dia akan ujub. Dia akan merasa kagum terhadap dirinya. Dan para ulama mengatakan suatu kebaikan tidak akan sempurna kebaikan tersebut kecuali jika terpenuhi 3 hal. Yaitu dia menganggap kecil apa yang dia keluarkan, menganggap kecil apa yang dia lakukan, kemudian yang kedua adalah menyegerakannya, dan yang ketiga menutupinya. Menganggap kecil apa yang dia lakukan, menyegerakan untuk mengeluarkannya atau melakukannya, dan yang ketiga adalah menutupi kebaikan tersebut. Dengan itu semakin sempurnalah segala kebaikan yang dia lakukan. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, yang perlu diperhatikan bagi orang yang mengeluarkan harta, hendaklah dia mengambil dari hartanya itu yang halal, yang terbaik, dan yang paling dicintainya. Adapun yang halal karena sangat jelas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jangan dikira ketika dia menghasilkan harta yang haram misalnya sekian ratus miliar atau sekian triliun, kemudian dia bisa bersihkan dengan zakatnya. Allah Maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Orang-orang kafir Quraisy, ikhwah fillah, kita perlu belajar dari bagaimana sikap sebagian masyarakat jahiliyah supaya mengetahui bagaimana sikap mental mereka. Ketika di masa Nabi SAW sebelum menjadi seorang Nabi, di usia beliau ketika 35 tahunan, 5 tahun sebelum diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, terjadi bencana yang cukup hebat, banjir yang luar biasa di kota Mekah, sehingga merobohkan bangunan Ka'bah. Maka orang-orang kafir Quraisy pun sepakat, mereka kumpul untuk membangun ulang bangunan Ka'bah ini tadi. Maka mereka pun patungan. Bagaimana mereka patungan untuk membangun bangunan Ka'bah ini tadi? Mereka sepakati bahwa uang yang dipakai untuk membangun Ka'bah ini di masa jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang Nabi, mereka sepakat uang itu hasil transaksi yang murni halal, yang di dalam transaksinya tidak ada sumpah palsu, bohong, tidak dari sumber riba, bukan dari uang zina dan pelacuran, betul-betul uang yang murni halal. Ini masyarakat jahiliyah ketika mereka sepakat membangun Ka'bah. Maka apa yang terjadi? Bangunan Ka'bah itu kita lihat seperti ukuran yang sekarang, sehingga ada pembatas hijir. Antum tahu hijir? Pembatas yang ada di samping Ka'bah. Hijir itu kenapa dibuat pembatas ini? Karena ukuran realnya Ka'bah, ukuran realnya adalah sampai hijir itu. Tapi namun karena dananya cuma cukup seperti yang sekarang, maka dibangunlah segitu. Batas lainnya dibangun dengan tembok kecil itu tadi, hijir, pembatas. Maka siapa yang sholat di dalam hijir seperti sholat di dalam Ka'bah. Ya, dibangun secukupnya ini karena memang dananya secukup segitu saja. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang halal. Jika masyarakat jahiliyah berani memikirkan sikap yang seperti ini, sifat yang seperti itu, bagaimana kita setelah Islam bisa berpemikiran bahwa uang najis dan uang haram kita bisa dibersihkan dengan zakat, sedekah dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang terbaik. Yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fala tayammamul khabitha minhu tunfiqun di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Jangan kamu mencari barang yang buruk yang kemudian kamu nafkahkan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus mengingat bahwa yang kita keluarkan itu ada 2 hal.
Ada dua hal hak yang kita tunaikan. Pertama, hak Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya hak Allah itu harus kita agungkan, kita muliakan. Yang semestinya kita pilih yang terbaik untuk kita berikan sebagai hak Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada seorang tamu yang datang bertamu ke rumah kita, kita berikan makanan yang buruk, yang hampir basi atau busuk, maka kita akan mendapatkan aib dan celah. Bagaimana kemudian kita keluarkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari zakat yang kita keluarkan, di situ ada hak kita. Maksudnya hak kita apa? Bahwa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apapun yang kamu nafkahkan untuk dirimu dari segala kebaikan, semua yang kita sedekahkan di jalan Allah adalah sesuatu yang kita simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hanyalah orang jahil dan bodoh, dia memikirkan untuk menyimpan yang buruk-buruk yang bakal dia manfaatkan nantinya, dan dia menghambur-hamburkan yang terbaik untuk dia habis-habiskan di dunia. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun mengambil yang paling dia suka, dan disebutkan yang halal, yang terbaik, dan yang paling disukainya. Yang paling disukainya karena Allah menegaskan di surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai puncak kebajikan sampai kamu menafkahkan apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, salah seorang sahabat Ansar yang memiliki kebun, yang Nabi SAW sering duduk di kebun kurma ini, di teras Masjid Nabawi. Saat ini mungkin sudah masuk di dalam areal Masjid Nabawi yang sering ketika kita umrah atau haji berada di tempat tersebut. Teras itu dulunya adalah kebun kurma, di situ ada mata air yang Nabi SAW sering duduk di sana, minum dari mata air itu dan duduk dan menikmati sebagian dari buah kurma yang masak di sana. Salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau mengatakan, ya Rasulullah, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebajikan sampai kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Dan kebun ini adalah yang paling saya cintai ya Rasulullah. Hari ini saya nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW bukanlah seperti seorang pejabat yang haus harta. Wah, sini. Itu masuk dalam kas negara, nanti kita manfaatkan dan sebagainya. Nabi SAW adalah seorang yang zuhud terhadap dunia. Beliau mengatakan, itu adalah yang terbaik yang kamu lakukan, dan yang terbaik adalah kamu nafkahkan ini untuk kerabatmu. Kata Nabi SAW, bagikan untuk kerabatmu. Maka dibagikanlah untuk kerabatnya, kalau tidak salah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau ketika menyukai sesuatu dari hartanya, beliau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah sekali waktu ketika beliau sampai di satu tempat yang bernama Juhfah, beliau sakit. Dan di saat itu karena beliau sakit, biasa istri itu ingin menyajikan masakan yang paling disukai oleh suaminya. Ibnu Umar ini sangat suka ikan laut. Antum tahu, di Madinah cari ikan laut di zaman itu, bukan di zaman ini, tidaklah sesuatu yang mudah. Maka istrinya berupaya untuk mencari ikan laut yang layak untuk dimasakkan untuk sang suami. Maka dimasakkanlah untuk suaminya. Ketika suami disajikan masakan yang baru saja matang ini disajikan kepada suaminya, datang orang fakir miskin yang meminta makanan. Maka kata Ibnu Umar, ambil ikan laut ini, silahkan kamu makan. Subhanallah, hal itu diketahui oleh istrinya. Sampai istri mengatakan, subhanallah, qad atabtana wa mana azadun nu'ti. Kamu telah melelahkan kami dengan memasakkan ini untuk yang kamu sukai di saat kamu sakit. Padahal ada makanan yang lain yang bisa kami beri. Kenapa kamu berikan yang kamu suka? Kata Abdullah bin Umar, inna Abdullah yuhibbuhu. Karena saya suka makanan itu, maka itu yang saya berikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai suatu kebajikan sampai kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Ikhwah fillah, ayat ini sering kita dengar. Namun bagaimana sikap mental kita di dalam mengamalkan ayat dan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, itulah kenapa mereka ditempatkan oleh Nabi SAW sebagai manusia yang terbaik. Kita akan berpikir yang paling kita cintai ketika kita merogoh satu saku kita, warna apa yang paling kita cintai? Ya, kita akan cari yang paling dalam. Ya, ini yang kena cintai. Ketika kita keluarkan yang paling kita cintai, kita bakal menyesal ini. Ya,
kita bakal masukkan lagi kalau belum kelihatan sama jamaah kanan kiri. Ya, kalau sudah terlanjur kelihatan dengan sangat berat hati, kalau bisa tukar nih. Dan itu yang terjadi di antara kita. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lainnya adalah Ar-Rabi' bin Khuthaim rahimahullah, seorang yang saleh di antara sahabat, di antara para tabi'in, yang digambarkan oleh beliau adalah di antara muridnya para sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sampai pernah berkata kepada Rabi' bin Khuthaim, "Ya Rabi, andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, beliau pasti mencintaimu, karena beliau seorang ahli ibadah." Sampai dikatakan beliau berjalan di jalanan kota Madinah seakan-akan dia melihat surga dan neraka. Saking solehnya, saking takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi bin Khuthaim, makanan yang paling disukai adalah manisan. Dia sangat suka manisan. Sekali waktu ada pengemis datang, minta kepadanya makanan. Maka kemudian sebagian keluarganya ingin memberi roti kepada si pengemis ini. Namun kata Rabi', "La, kasih dia manisan, karena saya suka manisan. Berikan apa yang saya suka." Di sini kecerdasan sahabat dan tabi'in, bagaimana mereka beramal sesuatu yang mereka suka. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu mereka lakukan untuk mencapai kebajikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian yang keenam, ikhwah fillah, yang perlu diperhatikan bagi orang yang mengeluarkan sedekah adalah perlu dia memperhatikan kepada siapa mereka akan memberikan. Ini lebih spesifik dari ketimbang membahas 8 golongan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang 8 asnaf, 8 golongan manusia yang berhak menerima zakat. Ya, adalah fuqara wal masakin wal amidina alaihi wal muallafati qulubihim wa fir riqab, dan seterusnya disebutkan oleh Allah. Nah, di luar hal itu ada sifat-sifat khusus dari orang fakir miskin, amil dan yang lain sebagainya yang secara spesifik yang perlu diperhatikan. Apa sifat-sifat itu? Yang pertama adalah takwa. Jadi fakir miskin ini banyak, tapi siapa yang diprioritaskan dari fakir miskin ini? Pilih yang bertakwa. Pilihlah orang yang bertakwa di antara mereka. Kenapa? Agar menjadikan kegalauan dia hanyalah urusan dia dengan Allah saja. Kegalauannya orang fakir miskin yang bertakwa kepada Allah, dia pusing urusan dunia, dia pusing urusan ini, dan dia juga karena ketakwaannya dia berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mencukupi kebutuhan fakir miskin yang bertakwa, maka kesibukan dia adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Amir ibn Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, cucunya Zubair ibn al-Awwam, salah seorang cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari ibu. Beliau ketika mau membagi sedekah, beliau cari sedekah itu dari antara orang-orang yang ahli ibadah. Di zaman itu orang ke masjid sandalnya dipakai, ya, karena alasnya bukan karpet seperti zaman kita. Mereka memakai sandalnya. Maka dia perhatikan orang-orang ahli ibadah yang dia kenal. Kemudian dia ambil kantong uang itu, dia taruh di tempat sandal, di samping sandalnya orang itu yang sedang sholat. Supaya dia tahu bahwa dia ditaruh sesuatu untuk dirinya. Kemudian ada yang sampai orang bertanya, kenapa tidak kamu kirimkan langsung ke orang tersebut? Kenapa tidak kamu serahkan langsung kepada dia ketika dia selesai sholat misalnya, supaya dia bisa menerima? Kemudian kata beliau, kata Amir bin Abdullah, saya tidak mau wajahnya berubah jadi malu karena dia melihat siapa yang memberi kepadanya. Biar urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar dia tahu siapa yang memberi dan biar dia memanfaatkan apa yang dia terima. Kemudian sifat yang kedua, di samping takwa kepada Allah, yang kedua adalah ilmu. Karena memberi kepada orang-orang yang berilmu akan menolong dia di dalam menyampaikan ilmunya. Dan menyampaikan ilmu adalah memberikan penolongan, penguatan terhadap syariat dan agama. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah dia melihat bahwa memberi kepada orang-orang yang melihat nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika dia memberi, dia itu hanyalah meneruskan nikmat yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sekedar melihat sebab, tapi dia melihat, bukan hanya melihat bahwa dia memperoleh harta ini dari jerih payahnya bekerja dan yang lain sebagainya, namun di samping itu dia mengetahui bahwa sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai dia mengharapkan pujian, dan juga jangan sampai dia memberi kepada orang-orang yang cuman pandai memuji ketika diberi. Karena orang-orang yang pandai memuji ketika diberi bakal mencela ketika tidak diberi.
Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, memberi kepada orang-orang fakir yang menjaga kehormatan, bukan fakir yang memfakirkan dirinya. Karena orang-orang fakir ada yang menjaga kehormatan dirinya sehingga dia tidak menjadi peminta-minta. Menjaga kehormatan diri, dia menutup dirinya, tidak pernah mengeluh kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan tentang golongan ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 273, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Karena kehormatan dirinya sampai orang yang tidak tahu mengira dia orang kaya. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu sampai mengira dia orang kaya karena dia menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak membuat penampilannya seperti fakir, tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta, tidak pernah berharap, karena mereka mengeluhkan semua masalahnya hanya lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang ini tidak akan berhenti di depan pintu-pintu seseorang. Tidak akan meminta, tidak akan menengadah, tidak akan memohon. Dan bahkan kita jika ingin tahu orang-orang ini perlu bertanya, siapa dari kerabatnya, siapa ini, siapa itu dan sebagainya. Mungkin diketahui dengan cara apa? Dengan cara yang kelima, yaitu dengan melihat mungkin dia punya banyak anak. Ya banyak anak, banyak tanggungan. Atau dia sakit. Atau dia punya banyak hutang. Yang orang sakit atau banyak hutang adalah seperti seorang tawanan. Maka ketika kita bersedekah menolong mereka, seperti kita membebaskan mereka dari tawanannya. Dan kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sifat yang keenam yang perlu kita perhatikan secara spesifik, kepada siapa kita memberi, cari dari kerabat dan rahim kita. Kita berhayal membagi zakat ke Palestina, ke Suriah, ke sana dan kemari. Saudara kita butuh. Keponakan kita tidak bisa bayar kuliah dan sekolah. Subhanallah. Berpikir mau membantu ke sana kemari, ke Papua, ke sana ke sini dan lain sebagainya. Sedangkan saudara kandungnya tidak bisa bayar kontrakan. Tidak bisa bayar sekolah anaknya. Kurang untuk makan dengan sangat sederhana. Tidak bisa membayar biaya sakit rumah anak, sakit istri dan anaknya. Kita lupa itu semua. Kita lebih memperhatikan sana dan sini. Kerabat. Yang itu adalah sedekah terbaik yang diberikan oleh seseorang adalah kerabatnya. Karena ketika seseorang bersedekah kepada kerabat, dia mendapatkan dua pahala. Dia mendapatkan pahala sedekah dan mendapatkan pahala silaturrahim. Maka ketika seseorang dari golongan 8 golongan yang berhak menerima zakat ini, yang disebutkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada akumulasi sifat-sifat yang disebutkan ini, berakumulasi 5 sifat, 6 sifat, 3 sifat, 4 sifat. Semakin banyak akumulasi sifat itu, dia yang lebih berhak untuk mendapatkan zakat atau sedekah kita. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun bagi yang menerima zakat, itu pun juga dari 8 golongan ini ada adab-adab yang harus mereka sadari. Ada hal-hal yang perlu mereka pahami. Di antara yang perlu mereka pahami dan sadari adalah hendaklah dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat hartanya kepada 8 golongan itu adalah untuk mencukupi mereka dari segala hal yang menyusahkan hidup mereka. Supaya mereka tidak memiliki kesibukan lain kecuali satu, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dia harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang fakir, yang miskin, muallaf dan yang semisal yang disebutkan oleh Allah dari 8 golongan tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu dia perhatikan sebagai penerima zakat, berterima kasih kepada si pemberi zakat, mendoakan dia, memujinya dengan kebaikan. Karena dia harus menyadari bahwa tidak akan mungkin seseorang itu bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah jika dia tidak bisa berterima kasih kepada siapa yang menjadi perantara nikmat itu sampai kepada dirinya. Nabi SAW bersabda, la yashkur lillah man la yashkur linnas. Tidak akan mungkin seseorang bisa berterima kasih kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama.
Harus bisa berterima kasih. Antum kita semuanya tidak tiba-tiba ada di tempat ini, ada pada jabatan tertentu. Banyak orang-orang yang memiliki jasa kepada kita. Orang tua kita, guru-guru kita. Banyak orang yang menempatkan kita menjadi orang yang seperti sekarang. Maka tidak akan mungkin kita bersyukur kepada Allah tanpa kita bisa berterima kasih kepada sesama. Nah, demikian pula di antara bentuk terima kasih adalah mendoakan. Kalau kita, guru kita nggak tahu dari TK kemana semua mereka. Mungkin sudah meninggal dunia semuanya. Doakan mereka dengan kebaikan. Ya Allah, rahmatilah mereka jika mereka sudah wafat. Ampuni dosa-dosanya, muliakan mereka, dan seterusnya. Doakan kebaikan. Yang saya ingat dan yang tidak dia ingat nama-namanya, ya Allah. Doakan mereka. Doakan mereka, jazahumullahu khairan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Karena ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan, kita mengucapkan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan kepada seseorang yang telah berbuat baik kepada kita, maka kita telah menyampaikan pujian terbaik untuk orang tersebut. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, seakan-akan kita mengatakan kepada orang tersebut bahwa saya pribadi tidak sanggup membalas kebaikan-kebaikanmu. Saya tidak sanggup. Hanya Allah saja. Saya serahkan kepada Allah yang Maha Kaya. Saya serahkan kepada Allah yang Maha Dermawan. Saya serahkan kepada Allah yang Maha Rahman dan Rahim untuk membalas semua kebaikan-kebaikanmu. Saya dengan segala kekurangan yang ada pada diri saya tidak sanggup membalas kebaikanmu. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, andai kata kalian mengetahui hikmah dan rahasia di balik ucapan jazakallahu khairan, niscaya kalian akan saling memperbanyak ucapan ini di antara kalian. Kalian akan mengucapkan itu di antara kalian semakin banyak. Terutama kepada orang-orang terdekat kita, orang tua. Pernahkah kita mengucapkan jazakallahu khairan kepada orang tua kita, pasangan kita yang mensupport kita selama ini, anak-anak kita yang walaupun apa yang mereka berikan banyak hal, kebahagiaan, sambutan mereka yang baik, menerima segala kekurangan kita sebagai orang tua dan banyak hal, itu perlu kita mengucapkan kepada mereka jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Terlebih ketika kita menyuruh mereka untuk melakukan hal-hal yang remeh, ambilkan air ini itu sendok gelas, ucapkan terima kasih dan jazakallahu khairan. Ini sunnah Rasulullah SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk terima kasih kepada si pemberi adalah tidak meremehkan pemberian walaupun itu sedikit, apalagi mencelanya, ya, dan menutupi jika ada kekurangan, jika ada cacat dari yang dia terima. Terkadang seseorang mengirimkan masakan. Nah, pernah kejadian, ada saudara teman yang mengirimkan masakan kebetulan dari luar kota, pakai travel sehari sampai. Namun sayang dia memang dari luar kota. 100% masakan yang dia kirim basi ketika sampai di rumah anak. Subhanallah, 100%. Tapi dia dengan semangatnya mengirimkan ini, bagaimana Ustadz? Enak, Masya Allah. Semuanya basi, tidak ada yang bisa dikonsumsi. Namun ketika anak sampaikan itu akan mengecewakan hatinya. Ya, sampai ke rumahan sudah baunya naudzubillah. Ya, masakan fresh gitu. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana? Nikmat, luar biasa. Enak, anak-anak suka. Nanti ketika anak ke rumah antum, anak minta itu masakan. Anak sampaikan begitu. Kalau anak ke rumah antum, anak lewat ke sana, ke kota antum, anak minta itu. Siap Ustaz, kami akan siapkan. Dari situ anak akan menjawab bahwa ini benar-benar enak baru setelah berasa. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga, sebagaimana orang yang memberi, si akhlak yang harus ada pada dirinya adalah menilai kecil pemberiannya, maka si penerima harus menilai besar apa yang dia terima. Yang ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak akan bertentangan dengan melihat bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dia melihat bahwa dia menyadari setiap pemberian itu tidak tiba-tiba jatuh kepada dirinya, namun melalui perantara. Dan orang yang fakir, yang miskin adalah orang-orang yang tidak tahu dari mana sumbernya kebaikan dan melalui siapa kebaikan itu sampai. Dan orang-orang yang buruk akhlaknya adalah orang-orang yang tidak sadar bahwa segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab yang lainnya bagi si penerima zakat, dia melihat dari harta yang dia terima, apakah ini dari sumber yang halal atau haram, dari yang halal atau tidak. Ketika dia menerima zakat itu dari seseorang, memang dia tidak harus mencari tahu. Ini tidak harus.
Wah, ini yang ngasih duit saya harus cari tahu sumbernya dari mana. Ini tidak harus. Misalnya kita sebagai seorang pedagang di sebuah toko, kita nggak perlu nanya kepada pembeli, Anda koruptor atau perampok, pencuri atau siapa. Nggak perlu kita nanya. Ya, dia melakukan transaksi jual beli dengan kita, selama transaksinya halal, walaupun dia dengan uang haramnya tidak akan menjadi tiba-tiba jadi haram ketika masuk ke kita, selama transaksi kita halal. Ya, dan kita tidak perlu cari tahu. Namun misalnya kita menerima dari seseorang yang memang kita sudah tahu 100% sumbernya adalah haram. Maka di antara nasihat para ulama bahwa orang itu kalau dia memang kondisinya sangat fakir, sangat membutuhkan, banyak hutang dan yang semisalnya, dia boleh menerima sesuai dengan kadar yang mencukupi kebutuhannya. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh untuk memperbanyak harta dari orang yang memberi kepadanya dari sumber-sumber yang haram. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga para ulama, kata Imam Ibnu Qudamah, berbeda pendapat terkait tentang berapa kadar kaya atau miskin yang menjadi standar seseorang berhak terima zakat atau tidak. Kenapa memang berbeda pendapat? Karena antum melihat di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi tentang Nabi Allah Khidir alaihissalam yang merusak sebuah kapal. Beliau mengatakan adapun kapal ini milik orang-orang miskin yang bekerja di lautan, yang aku merusaknya karena di belakang mereka akan berlabuh di suatu tempat di mana penguasa tempat tersebut akan mengambil setiap kapal yang utuh di sana. Ini Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, orang miskin punya kapal. Ya, miskin punya kapal. Jadi bagaimana mengukur bahwa seseorang itu dikatakan miskin atau tidak? Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dijelaskan oleh para ulama, ketika dia secara umum kehidupannya terjamin dengan apa yang dia lakukan sendiri, maka dia adalah orang yang bercukupan. Entah itu dengan pekerjaan, entah itu dengan perdagangan, entah itu dengan produksi, entah itu dengan menyewakan properti atau yang lainnya. Namun jika memiliki kekurangan, dia punya income. Dia memiliki income misalnya 7,5 juta. Ternyata pengeluaran dia adalah 10 juta. Maka tiap bulan dia tekor 2,5 juta. Dia berhak menerima zakat adalah 2,5 juta kali 12 bulan. Setahun. Ini dijelaskan oleh para ulama. Termasuk Imam Ibnu Qudamah, Syekh bin Baz rahimahullah, Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah, dan semua para ulama. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Mereka menjelaskan bahwa zakat itu diberikan untuk mencukupi kebutuhan orang yang fakir dan miskin untuk kebutuhan setahunnya. Jadi bukan seperti sebagian kita ketika bagi-bagi zakat di bulan Ramadan dikasih amplop 100 ribuan dibagi-bagi kepada sekian ribu orang yang 2 hari atau 1 hari habis. Ya, bukan seperti itu membagikan zakat. Membagikan zakat itu tujuannya adalah untuk mementaskan fakir miskin supaya keluar dari kefakirannya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan bahwa misalnya untuk memberi kepada fakir miskin itu, misalnya seseorang fakir atau miskin, dia memiliki skill tertentu, punya skill, misalnya tukang kayu. Nah, tukang kayu ini misalnya dia diberi modal untuk membuat workshop dia, untuk modal pekerjaan dia, untuk modal marketing dia, untuk modal trainingnya dia misalnya, untuk menjadi orang yang berpengalaman, bekerja dan bisa bekerja dan menerima objek pekerjaan tertentu. Untuk ini dia butuh anggaran yang sangat besar, walau kana kabiran. Andai kata besar yang diberikan kepada orang tersebut, misalnya untuk satu orang fakir miskin diberi sekian ratus juta, tapi dalam kurun 2, 3, 4, 5 tahun ke depan dia bukan lagi fakir miskin, seperti itu zakat itu dikeluarkan. Seperti itu zakat dikeluarkan. Bukan seperti yang seringkali kita lakukan, kita berbagi secara seremonial setiap tahun sekali, namun kita membuat jumlah di bawah garis kemiskinan yang baru kita pikirkan di bawah garis kemiskinan, yang di garisnya belum kita pikirkan, ya, di bawah garis kemiskinan segini, dan kita akan tidak berharap bahwa yang di bawah ini mentas berada di atas. Muslim, syariat Islam tidak menjadikan yang seperti itu. Syariat Islam mengajarkan kepada kita agar orang-orang fakir dan miskin tidak terhenti sampai di sana, agar mereka mentas pada saat waktu tertentu dan kemudian mereka pada waktunya termasuk orang-orang yang mengeluarkan zakat.
Ini di antara hikmah besar dalam syariat Islam, dalam syariat zakat, dan masih ada lagi beberapa adab yang lainnya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan lebih membahas tentang adab dan keutamaan zakat sunnah atau sedekah sunnah. Ya, adab dan keutamaan sedekah sunnah. Itu yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari ini semakin menambah manfaat ilmu bagi kita, semakin membukakan diri kita, membukakan ilmu dan hati kita, semakin menyadari betapa mulianya syariat Allah Subhanahu wa taala ini, yang seringkali banyak perintah yang karena kita tidak menyadari hikmah di balik itu membuat kita menjadi mungkin bakhil di dalam mengeluarkan harta, mungkin begini dan begitu, bertanya dan protes dan lain sebagainya. Namun ketika dia menyadari semua hikmah di balik itu, dia akan semakin legowo, semakin mudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.